Halo, salam komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Universitas Siber Asia yang terdiri dari saya Fitria Rambe, Kak Citra Febriani, dan Kak Dwi Septanio. Pada video kali ini, kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ICT Literasi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Fauzia, Eskom MMSI. Video kali ini kami beri judul Literasi Digital sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Pertumbuhan dalam teknologi data dan komunikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi media sosial lainnya, semua itu kebutuhan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat genggaman tangan, menunjukkan bahwa kontribusi penting teknologi dalam kehidupan kita. Dalam era globalisasi ini, teknologi semakin mudah diakses oleh berbagai kelompok, termasuk mulai dari anak-anak serta orang dewasa. Dalam konteks pendidikan, teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan melalui berbagai layanan yang tersedia. Meskipun teknologi membawa kemajuan penting dalam bidang pendidikan, beberapa kasus negatif seperti kekerasan seksual, tawuran, dan cyberbullying juga terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya integritas moral pada masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperkuat pendidikan yang benar dan baik sejak dini, untuk menetapkan nilai-nilai positif pada anak-anak serta mengurangi insiden-insiden kejahatan tersebut. Yang kedua, tinjauan literatur. Karakter individu mencerminkan kemampuan untuk mengatasi keterbatasan fisik dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agen perubahan yang positif, individu dengan karakter yang kuat memiliki pengaruh baik terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan program pendidikan karakter menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan zaman dan membentuk masyarakat yang jauh lebih baik. Dalam literasi digital, menjalankan literasi digital secara efektif memerlukan pengembangan sikap dan perilaku yang positif. Tidak hanya memerlukan keterampilan teknis yang baik, tetapi juga kemampuan untuk bijaksana dalam memanfaatkan informasi digital. Oleh karena itu, integrasi 4 elemen penting, yaitu mulai dari olah hati, olah pikir, olahraga, serta olah rasa dan karsa, sangat diperlukan karena keempat elemen tersebut senantiasa terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan mengintegrasikan keempat elemen ini, kita dapat mengembangkan sifat serta sikap dan tindakan yang positif, serta memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Dalam usaha untuk meningkatkan literasi digital, diperlukan peningkatan keterampilan audiens melalui edukasi literasi media. Hal ini mencakup pemahaman terhadap karakteristik informasi dan media yang beragam, serta pengembangan perilaku yang benar dalam menginterpretasikan informasi. Selain itu, penting untuk menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain dan melihat dari perspektif mereka agar dapat merespon informasi dengan bijak. Konsep Society 5.0 mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik, nyaman, efisien, dan berkelanjutan melalui pengembangan platform digital yang pesat. Kolaborasi dalam kelompok dengan memanfaatkan teknologi adalah fondasi utama dalam era Society 5.0. Konsep ini berdampak luas pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, perkotaan, transportasi, pertanian, industri, serta pendidikan. Pendidikan karakter yang diperkaya dengan literasi digital sangat penting dalam membantu menyadari dampak negatif yang mungkin timbul dari informasi yang tidak akurat atau tidak etis yang tersebar di dunia digital. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif dalam menggunakannya, berkolaborasi dan efektif dan memanfaatkan sumber daya digital secara produktif sehingga dapat membantu mengatasi tantangan digital secara bijaksana dan tepat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Citra Febriani. Terima kasih Kak Fitri, saya Citra Febriani akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian tentang topik ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada data deskriptif tanpa melibatkan data numerik. Dalam usaha untuk menyelidiki topik secara komprehensif, digunakan pendekatan grounded theory untuk menggali teori-teori yang relevan dari disiplin ilmu terkait.
Sumber data yang digunakan adalah literatur non-lapangan yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis isi atau konten analisis yang sistematis dan ketat untuk memproses, menguji, dan mengklarifikasi data. Teknik ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Kemudian lanjut hasil dan pembahasan. Yang pertama, sukses mencapai target program literasi digital dengan menganalisis pelaksanaan program. Melalui analisis pelaksanaan program, ditemukan hasil yang memuaskan dengan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelum kegiatan dimulai. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator keberhasilan program, di mana hasil utamanya adalah peningkatan pemahaman peserta terhadap literasi digital. Dengan pemahaman yang meningkat, program ini berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam menangani berbagai masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, program pelatihan literasi digital terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta. Salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan nilai rata-rata dari pretest ke post-test. Rata-rata nilai pretest awalnya adalah 72,14, tapi meningkat menjadi 92,14 setelah peserta mengikuti pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa materi yang disampaikan berhasil dipahami oleh peserta. Selain itu, pelatihan ini juga membantu peserta yang sebelumnya kurang memahami literasi digital terlihat dari peningkatan nilai pretest ke post-test setelah penjelasan materi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan untuk mencegah penyebaran berita palsu. Dalam konteks pandemi, pentingnya media sosial menjadi lebih nyata karena banyak orang menghabiskan waktu di rumah dan mengandalkan sosial media dalam berinteraksi sosial serta menerima informasi. Selain itu, peserta juga akan diberi pemahaman tentang memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan konten positif di lingkungan sekitar mereka. Pelatihan juga akan mencakup cara menghindari penyebaran berita palsu dan manajemen data pribadi untuk melindungi diri dari potensi pencurian data. Ada beberapa solusi untuk menghadapi permasalahan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Dalam konteks ini, teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses berbagai sumber ilmu yang pada gilirannya dapat membantu proses pembelajaran. Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan peserta pada platform digital seperti e-Pusnas atau Internet Perpustakaan Nasional sebagai sumber pengetahuan. Materi ini akan mencakup proses pendaftaran dan penggunaannya, serta pengenalan terhadap platform Google Scholar sebagai sarana akses jurnal pengetahuan. Selain itu, dalam sesi praktik, peserta juga akan diajarkan dasar-dasar pengeditan menggunakan smartphone, sesuatu keterampilan yang terbukti efektif. Berbagai faktor mempengaruhi kelangsungan program ini, baik secara positif maupun negatif. Salah satu faktor pendorong adalah motivasi kami untuk memperkuat literasi digital di masyarakat. Selain itu, semakin banyaknya kasus penyebaran informasi palsu dan pencurian data pribadi turut mendorong pentingnya program ini sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang cara mengatasi hal tersebut. Perkenalkan, saya Dwi Septanio, izin melanjutkan hasil dari pembahasan. Kesimpulan yang kami dapat tentang literasi digital sebagai jalan penguat pendidikan karakter sebagai berikut. Penulis berharap bahwa program ini dapat menjadi pelopor bagi kegiatan serupa di wilayah lain, walaupun menyadari adanya berbagai kendala. Sebagai bagian yang integral dari pendidikan karakter, literasi digital dapat membantu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukan untuk menghadapi tantangan zaman Society 5.0. Program peningkatan literasi digital dapat memberikan manfaat yang beragam melalui kegiatan yang komprehensif. Namun demikian, terdapat kekurangan seperti minimnya
sarana pendukung untuk penyajian materi dan keterlambatan peserta yang dapat menunda jadwal kegiatan. Demikian penjelasan dari kami, kelompok 4. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan salam komunikasi.